إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, saat kita menjalani kehidupan di dunia, ada kalanya kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, dan ada kalanya kita mendapatkan kesedihan dan juga musibah. Saat itulah hadirin sekalian, hati seorang manusia biasanya merasakan kesedihan yang mendalam, dan saat itulah ada kalanya manusia meneteskan air mata. Maka hadirin sekalian, kali ini khotib ingin mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama merenungi kisah-kisah Nabi Muhammad SAW saat air mata menetes dari mata beliau yang mulia. Hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad SAW, kehidupan beliau penuh dengan musibah dan kesedihan. Sebelum beliau lahir ke dunia, ayahnya sudah wafat. Maka saat beliau dilahirkan di dunia, beliau tidak pernah sekalipun melihat wajah ayahnya. Maka yang beliau temui hanya ibunya, Sayyidah Aminah, yang menjaga beliau, merawat beliau, mendidik beliau dengan penuh kasih sayang selama 6 tahun lamanya. Sampailah hadirin sekalian, saat beliau berusia 6 tahun, ibunda beliau pun meninggalkan beliau. Saat beliau masih sangat kecil di usia 6 tahun. Saat itulah Nabi Muhammad menangis dan juga bersedih atas kepergian ibunya. Maka yang bertanggung jawab mendidik beliau pun akhirnya adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Maka hadirin sekalian, beliau pun dididik oleh Abdul Muttalib, diberi makan oleh Abdul Muttalib, dirawat oleh Abdul Muttalib. Bahkan dalam beberapa riwayat, beliau pun terkadang duduk di sebuah alas yang menempel dengan Ka'bah, yang tidak boleh seorang pun duduk di atasnya kecuali Abdul Muttalib, karena beliau pemegang kunci Ka'bah. Namun apabila Nabi Muhammad datang, beliau yang masih kecil kadang bermain, duduk ataupun tertidur di atas alas tersebut. Hingga hadirin sekalian, 2 tahun kemudian, saat beliau masih berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggalkan beliau. Maka menangis pula Nabi Muhammad kecil, hadirin sekalian.
Hingga selanjutnya Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib, hadirin sekalian, dalam riwayat disebutkan bahwa beliau merawat Nabi Muhammad sebagaimana merawat anaknya sendiri. Begitu juga istrinya memberi makan Nabi Muhammad sebagaimana memberi makan anak-anaknya yang lain. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan saat istri dari Abu Thalib meninggal dunia, Nabi Muhammad ikut masuk ke liang lahat, dan di sana seolah beliau tidak ingin keluar. Dan ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, aku sangat sedih. Dan di sanalah beliau menangis, dan beliau mengatakan, sungguh beliau inilah yang merawatku seperti merawat anaknya sendiri. Maka beliau pun menangis, hadirin sekalian. Hingga selanjutnya paman beliau pun wafat. Dan selanjutnya saat itulah, hadirin sekalian, beliau merasakan kesedihan yang mendalam. Sekali lagi beliau ditinggalkan oleh orang yang merawat beliau. Menangis pula saat itu Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian selang beberapa hari kemudian, hadirin sekalian, istri beliau Sayyidah Khadijah yang menemani beliau sejak beliau muda hingga beliau mendapatkan risalah kenabian, yang mendermakan menafkahkan seluruh hartanya di jalan Allah dan melindungi Nabi Muhammad, akhirnya meninggal dunia. Dan saat itulah juga beliau meneteskan air mata, hadirin sekalian. Belum selesai cobaan beliau, hadirin sekalian, dan bahkan dalam sebuah hadis beliau mengatakan, aksarun nasi balaan al-anbiya summal amsal summal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, dan yang semisal dengan mereka. Maka hadirin sekalian, cobaan yang dihadapi Nabi Muhammad begitu beratnya. Dapat kita bayangkan Nabi Muhammad, hadirin sekalian, di masa hidupnya yang meninggal dari anaknya ada 6 orang. Al-Qasim, Muhammad, Ibrahim, Zainab, kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum. 6 orang anak beliau meninggal dunia tatkala beliau masih hidup. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang manusia, seorang bapak kehilangan anaknya, kehilangan buah hatinya, kehilangan kekasih hatinya, dan itu beliau alami sebanyak 6 kali, hadirin sekalian. Dan tidak selesai sampai situ, hadirin sekalian. Saat beliau hijrah ke Madinah, di sana beliau pun mendapatkan berbagai musibah dan cobaan. Dalam perang Uhud yang terjadi tahun 3 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berperang bersama paman beliau yang paling beliau sayangi, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah, hadirin sekalian, wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ditusuk dengan tombak, dan bahkan dibelah dadanya, dicabut jantungnya, dan bahkan dalam beberapa riwayat dipotong hidungnya, hadirin sekalian. Sebegitu kejinya. Dan Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat di situ menangis dengan tangisan yang keras. Paman beliau yang paling beliau cintai wafat dalam keadaan yang sangat tragis. Namun demikian, hadirin sekalian, betapa besarnya hati beliau. Orang yang jelas-jelas membunuh paman yang paling beliau sayangi, yaitu Wahsy, datang kepada Nabi Muhammad, mengakui perbuatannya, dan kemudian Nabi Muhammad memaafkan Wahsy. Padahal sama-sama kita ketahui hukuman dari seorang pembunuh adalah qisas, dibunuh juga. Namun hadirin sekalian, Nabi Muhammad memaafkan Wahsy, dan Wahsy pun dibebaskan. Namun setiap kali Nabi Muhammad melihat Wahsy, beliau mengatakan, pergilah. Kenapa, hadirin sekalian? Karena setiap beliau menatap Wahsy, beliau teringat pada pamannya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Dan ada pula beberapa peristiwa lain, hadirin sekalian, di mana hati Nabi Muhammad tersentuh dan beliau menangis, meneteskan air mata. Salah satunya saat salah satu sahabat beliau, Utsman bin Maz'un, dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad SAW, beliau pun kemudian mendatangi sahabatnya tersebut. Beliau pun menangis. Dan saat Utsman wafat dan meninggal dunia,
beliau pun menangis dan mencium kening sahabatnya tersebut. Demikian hadirin sekalian, air mata Nabi Muhammad SAW begitu seringnya jatuh karena banyaknya musibah yang beliau alami. Maka tentu saja musibah yang kita alami tidak seberat, tidak sebanyak, dan tidak sebanding dengan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Namun hadirin sekalian, air mata beliau tidak hanya menetes saat terjadi musibah. Namun yang kedua hadirin sekalian, air mata beliau pun menetes saat beliau melakukan ibadah. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, iqra' alayya al-Qur'an." Bacakanlah Quran untukku. Kemudian Abdullah mengatakan, "Apakah aku bacakan Al-Quran untukmu sedangkan Al-Quran turun kepadamu?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Aku ingin mendengar orang lain membacanya selainku." Maka Abdullah pun membacakan ayat-ayat Al-Quran hadirin sekalian. Sampailah ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan salah satu ayat yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimana ketika kami datangkan setiap umat dengan saksinya, dan aku datangkan dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi kaummu. Saat itulah hadirin sekalian, Nabi Muhammad kemudian mengatakan cukup, dan air mata pun menetes dari mata beliau, membayangkan beratnya ketika beliau menghadapi hari akhir. Dan di riwayat yang lain hadirin sekalian, salah satu sahabat bernama Abdullah ibn Syakhir mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan beliau saat itu melihat Nabi Muhammad sedang sholat, dan air mata menetes dari matanya ketika beliau sedang sholat. Demikian hadirin sekalian, dalam ibadah pun Nabi Muhammad beberapa kali saat mendengarkan Al-Quran, saat sholat meneteskan air mata beliau. Dan yang ketiga hadirin sekalian yang ingin khotib bahas adalah air mata yang dalam riwayat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat dari Tirmizi, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta yalijal labanu ila ad-dar." Tidak akan masuk neraka, kata Nabi Muhammad, orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu kembali ke tempat asalnya. Hadis ini menggambarkan hadirin sekalian bahwa air mata yang menetes ketika kita merasakan takut kepada Allah adalah air mata yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dan di hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang 7 orang yang diberikan naungan saat tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah, yaitu salah satunya rajulun da'allah khalian fafadat sa'ina, seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Allah dalam kesendirian, khalian fafadat sa'ina, kemudian air matanya menetes, matanya banjir dengan air mata. Maka laki-laki seperti ini hadirin sekalian, menurut hadis Nabi Muhammad tersebut, akan diberikan naungan saat tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran hadirin sekalian, kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang ketika mendengar ayat-ayatnya kemudian menetes air mata mereka. Innal ladzina utul ilma min qablih idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil azqan yabqun wa yaziduhum khusyu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan sebelumnya, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
Mereka kemudian tersungkur dan bersujud. Dan mereka mengatakan, Maha suci Allah apabila janji-janji Tuhan kami semua diwujudkan. Dan mereka pun tersungkur, menangis, bersujud, dan bertambah khusyuk. Demikian hadirin sekalian, air mata yang menetes ada kalanya menunjukkan kekuatan, ada kalanya menunjukkan kesedihan, dan ada kalanya menambah kekhusyuan bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, hidayah, kekuatan, dan juga kemampuan untuk tetap beribadah dan bisa merasakan air mata yang menetes dalam kesendirian, dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.